Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau Training Needs Analysis atau TNA. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau Training Needs Analysis (TNA) sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena jadi dasar penentuan program pelatihan yang tepat guna dan tepat sasaran. Analisis kebutuhan pelatihan atau AKP atau TNA bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi agar bisa mencapai target. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis dan strategi organisasi. Memahami arah dan prioritas bisnis sangat penting untuk menentukan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua, analisis kompetensi jabatan. Kita perlu melihat standar kompetensi setiap posisi berdasarkan uraian jabatan atau job description, serta kompetensi inti atau core competencies. Berikutnya, yang ketiga, evaluasi kinerja dan kompetensi karyawan. Di sini kita menganalisis hasil penilaian kinerja atau performance review dan assessment kompetensi. Selanjutnya, yang keempat, identifikasi gap kompetensi atau kompetensi yang kurang. Ini berarti menentukan area mana yang butuh peningkatan, misalnya leadership, digital skills, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, konsultasi dengan pihak terkait atau manajer atau user. Mendapatkan insight langsung dari atasan atau rekan kerja mengenai kebutuhan pelatihan tim sangat penting. Terakhir, yang keenam, dokumentasi, rekomendasi pelatihan. Kita perlu menyusun laporan TNA yang berisi prioritas pelatihan, metode pelatihan, dan sasaran peserta. Lalu kedua, kendala di lapangan. Berikut kendala umum yang sering dihadapi saat melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, tidak ada standar kompetensi jabatan yang jelas. Sulit menilai apakah seseorang kekurangan kompetensi jika tolak ukurnya belum tersedia. Yang kedua, penilaian kinerja tidak objektif atau tidak relevan. Seringkali data kinerja tidak akurat atau bahkan tidak digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan manajer lini atau line manager. Manajer sering tidak dilibatkan atau enggan memberikan data karena merasa pelatihan hanya tugas HR. Yang keempat, asumsi pelatihan yaitu sama dengan solusi semua masalah. Padahal tidak semua gap bisa diselesaikan dengan pelatihan. Mungkin perlu coaching, sistem baru, atau motivasi. Kelima, keterbatasan waktu dan anggaran. Tidak semua pelatihan yang dibutuhkan bisa langsung dijalankan karena keterbatasan resource. Selanjutnya ketiga, rekomendasi untuk HRD
agar analisis kebutuhan pelatihan lebih tepat dan efektif, berikut rekomendasi yang pertama, terapkan sistem manajemen kompetensi. Pastikan setiap jabatan memiliki kerangka kompetensi yang terstandar. Yang kedua, gunakan data kinerja sebagai dasar. Sinkronkan hasil evaluasi kinerja dengan proses TNA untuk membuat analisis lebih berbobot. Yang ketiga, libatkan manajer dan karyawan secara aktif. Ajak mereka berdiskusi langsung mengenai tantangan pekerjaan dan pelatihan yang dibutuhkan. Yang keempat, lakukan TNA secara berkala atau minimal tahunan. Jangan hanya ad hoc, tapi buat TNA sebagai bagian dari siklus manajemen SDM tahunan. Yang kelima, prioritaskan pelatihan berdasarkan dampak. Fokus pada pelatihan yang memberi dampak besar terhadap produktivitas, kepuasan pelanggan, atau inovasi. Yang keenam, gunakan survei dan asesmen digital. Kembangkan metode digital seperti survei online, skill assessment, dan feedback tools untuk mempercepat TNA. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis kebutuhan pelatihan atau TNA adalah langkah awal yang sangat strategis dalam pengembangan SDM. Dengan TNA yang akurat, perusahaan bisa 1. Menyediakan pelatihan yang tepat sasaran, 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 3. Meningkatkan motivasi karyawan karena pelatihan dirasakan relevan dengan pekerjaan mereka. Tanpa TNA, pelatihan bisa jadi hanya formalitas yang menghabiskan waktu dan biaya tanpa hasil nyata. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau Training Needs Analysis TNA. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.